Tidak, firman Tuhan itu bisa salah atau tidak? Firman Tuhan. Iya, firman Tuhan itu bisa salah atau tidak? Bisa saja salah. Bisa saja salah, berarti Tuhan pernah salah berfirman. Dalam tulisan manusia tentunya, Bang. Ya, itu salah terjemahan. Kamu perhatikan di sini. Iya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, benar tidak? Iya. Oke. Ini di terjemahan TB. Mana Yohanes? Benar. 13. Kamu menyebut aku guru dan apa ini? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Oke. Coba kalau kita pindah di versi ini. Coba kamu baca. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Tuhan. Hanya hilang. Hanya kemana coba? Ayo. Hilang hanya. Ayo. Jadi kita mau ikut yang mana? Kita mau ikut yang versi ini atau kita ikut versi ini? Nih. Kita ikut versi ini. Nah, sekarang kalau kita ikut versi ini, ya, kita ikut versi ini nih, TB terjemahan baru nih. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, berarti Yesus Tuhan kan? Betul tidak? Betul. Oke, sekarang saya ikut kamu bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau Yesus adalah Tuhan, berarti konsekuensi yang kamu terima di sini. Kamu perhatikan ini. Yesus ini Tuhan nih. Nih. Yesus tadi kan Tuhan kan? Betul? Iya, betul. Ya, coba kamu baca ini. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, kalau Yesus adalah Tuhan, berarti di sini pada waktu itu berkatalah Tuhan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan. Berarti Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Ayo, bingung kan? Berarti ada dua Tuhan. Bingung sih enggak sih. Begitu. Kenapa? Bingung sih enggak, karena itu diungkap Yesus ketika dia dalam wujud manusia. Jadi iya, sekarang di dalam dia, memang dia manusia. Siapa bilang dia Tuhan? Sabar, saudaraku. Ketika kamu bilang itu Yesus mengatakan dalam wujud manusia, emang Yesus punya wujud lain? Ya, Bang? Kamu mengatakan itu Yesus berkata dalam wujud manusia, emang Yesus punya wujud lain? Iya. Di mana wujud apa? Tuhan, sosok Tuhan. Di mana datanya tertulis sosok Tuhan itu? Saya bolak-balik baca Bibel kamu sudah 2 kali, tidak ketemu. Di mana itu? Tidak, begini saudara. Jangan sampai pemahaman kamu itu, begini. Jangan sampai pemahaman kamu itu bertentangan dengan kitab suci kamu. Masa agama mematikan akal? Masa tidak tertulis Yesus adalah Tuhan, kamu bilang Yesus Tuhan, baru kamu mengatakan bahwa oh itu karena kemanusiaannya. Di mana ketuhanan Yesus di dalam Bible? Kamu sudah pernah baca Bibel selesai apa belum? Dari Kejadian sampai Wahyu. Sudah pernah sih, Bang, tapi sudah pernah. Di mana kamu tunjukkan saya satu ayat di mana Yesus Tuhan? Di mana? Yang itu tadi. Lah. Gini, Bang. Ketika kita berada di suatu ruang, misalnya ini di surga, Yesus adalah Tuhan. Apa itu menutup kemungkinan juga bahwa Yesus bukan Tuhan? Bukan Tuhan, Bang. Yesus itu terlihat, Tuhan itu tidak terlihat. Ya, iya. Masa Anda punya agama mematikan? Begini saja, kamu ada Bibel situ atau tidak? Ada, tapi hanya versi perjanjian baru saja, Bang. Ya, ambil versi perjanjian baru. Silakan ambil versi perjanjian baru. Kita pakai perjanjian baru saja. Silakan, ambil versi perjanjian baru. Ambil. Buka versi perjanjian baru. Oke, silakan. Silakan kamu buka di mana Yesus. Coba kamu buka di mana ayat menceritakan tentang ketuhanan Yesus. Silakan. Kalau ada, langsung baptis saya selama 3 jam. Serius. Carikan saya di mana ayat-ayat yang menceritakan tentang ketuhanan Yesus. Karena dari tadi saya kasih ayat, kamu bilang itu kan kemanusiaan Yesus. Itu kemanusiaan Yesus. Itu kemanusiaan Yesus. Kasihkan saya di mana ayat menceritakan tentang ketuhanan Yesus. Silakan.
Itu kenapa Bibel kamu cuma perjanjian baru, perjanjian lama di mana? Kamu pisahkan. Enggak, ini kan simple bang. Emang ada Bibel cuma khusus perjanjian baru saja. Perjanjian lama tidak ada. Ini hanya perjanjian baru Mazmur dan Amsal bang. Hanya beberapa kitab saja. Karena kan kalau misalnya Yang lain bisa di mana? bawa-bawa, Kok tinggal di kok rumah ada bang. kitab sekecil begitu? Emang ayat-ayat lain tidak diperlukan lagi? Hah? Diperlukan, ini kan portable ceritanya, simple. Oke, coba begini saja. Kamu mau hidup yang kekal atau tidak? Abang sendiri juga pasti mau lah. Pasti mau. Semua manusia pasti mau. Coba baca Yohanes 3:16. Buka, ada situ tidak? Yohanes 3:16, coba buka. Bibirnya sisa begini. Ini sedikit lagi tipis langsung dia asyhadu. Coba buka. Yohanes 3:16. Teman-teman dikencangkan tep-tep layar teman-temannya. Yohanes 3. Ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kita percaya kepada anaknya itu sebagai apa agar memperoleh hidup yang kekal? A, sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Supaya memperoleh hidup yang kekal kan kita harus percaya anaknya nih kan? Benar tidak? Nah, kita percaya kepada anaknya ini sebagai apa? Agar memperoleh hidup yang kekal. Sebagai apa? Sebagai penebus. Mana datanya sebagai penebus? Mana datanya coba? Ini tentu Carikan. Sebagai anak. Iya. Iya. Karena begitu, ingat baik-baik begini. Coba kamu fokus baik-baik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Agar setiap orang yang percaya kepadanya. Kita percaya kepada anaknya yang tunggal itu. Supaya memperoleh hidup yang kekal. Kita percaya sebagai apa? A, sebagai Tuhan. B, sebagai utusan Tuhan. Dan mana dalilnya? Kalau tidak tahu nanti saya tunjukkan dalilnya. Tahu tidak? Coba bang, tunjukkan dalilnya. Ya, panggil dulu guru. Gitu. Baca Yohanes 17:3. Yohanes 17. Ayat 3. Tunggu bang ya. Ya, siap. Santai-santai kita. 17 ayat 3. Saya baca bang. Inilah hidup Ya. kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, coba kamu perhatikan ya, Coba kamu fokus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepada anaknya beroleh hidup yang kekal. Berarti di dalam Yohanes 17:3 kita harus percaya sebagai apa? Sebagai Tuhan apa utusan Tuhan? Sebagai utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Kalau kamu percaya Yesus sebagai Tuhan, kalau kamu percaya Yesus sebagai anaknya yang tunggal itu sebagai Tuhan, maka kamu akan berhadapan dengan Yohanes, kamu akan berhadapan dengan Matius 7, 21, 22 sampai 23. Coba kamu baca. Matius 7 nomor 21, 22 sampai 23. Coba baca. Tunggu bang, saya sanggah sedikit. Ya, silakan. Yang tadi ini Matius 7 tak? Yang tadi itu Matius 7 Yohanes 17:3. Pasti kamu baru baca ayat itu kan? Baru baca kan? Jujur sama saya bilang, iya guru, saya baru baca. Saya sudah baca ini, cuman silakan. pemahaman kita tentang ayat ini kenapa beda gitu. Ya, coba kamu kaji. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Iya. Coba kamu kasih paham itu. Yang pemahaman saya bang ya, dan pemahaman abang juga beda.
di sini Yesus sebagai utusan dalam wujud manusia. Wujud Pemahaman manusia saya lagi. seperti itu. Dan pemahaman abang juga pastinya beda. Ya itu saja sih yang sanggahan saya, kajian saya. Oke. Kenapa Jadi beda lagi? kamu tetap percaya, oke, jadi kamu tetap percaya Yesus sebagai Tuhan. Iya bang, karena Oke, baca Matius 7, jangan karena baca Matius 7 21 22 sampai 23. Apa risikonya ketika kamu kamu menjadikan Yesus Tuhan? Nanti ku kasih dua ayatnya, dua ayat jikalau kamu menuhankan Yesus. ya Yohanes 7 ya bang ya. Matius 7 nomor 21 22 sampai 23. Matius 7. Ya bang, Matius 7 ayat nomor 21 22 sampai 23, tolong dibaca. 21, 22, 23. Hmm. Saya baca, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Antara Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen, Pak. Baca 23 apa sih itu? Yang 23. Iya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Diusir. Diusir. Nanti Devano datang. Tuhan, saya berdiskusi dengan namamu. Saya berdiskusi dengan Lodi membawa namamu. Saya diskusi dengan Loding memakai namamu. Apa kata Yesus? Penyalah kau daripadaku, sang pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal engkau. Diusir. Tuhan, kenapa sih? Kenapa sih saya tidak bisa memanggil kamu Tuhan? Kenapa tidak boleh saya memanggil kamu Tuhan? Kenapa saya tidak bisa memanggil kamu Tuhan? Kenapa ketika saya memanggil kamu Tuhan, kamu usir saya? Baca Lukas 4 nomor 8. Yesus, kenapa saya memanggil kamu Tuhan, kamu mengusir saya? Apa kata Yesus? Baca Lukas 4 nomor 8. Baca. Lukas 4 ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kenapa Yesus saya tidak bisa memanggil kamu Tuhan, kamu usir saya? Maka apa kata Yesus? Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Hanya kepadanya kamu saja berbakti. Yesus, Tuhan Allah itu Tuhan siapa? Tuhan aku juga, dengan Tuhan kamu juga. Baca Yohanes 20 nomor 17. Baca. Yohanes 20 nomor 17. Baca. Ini kan temanya beda, Bang. Iya, baca. Oh, berarti setiap apa? Cerita itu Yesus beda-beda, terkadang Tuhan, terkadang manusia. Hah? Ini kan kita bacanya dari awal. Dari awal dulu, dari awal. Iya, sekarang ketika kamu baca yang satu mengatakan Yesus bukan Tuhan, apakah di ayat lain mengatakan Yesus Tuhan? Ya, Bang. Ketika kamu baca di ayat ini Yesus bukan Tuhan, berarti di ayat lain Yesus adalah Tuhan, begitu? Enggak, ini kan temanya sedang beda. Ini Iya. Sekarang begini, bukan kita kejar temanya, kita kejar Yesusnya di situ. Apakah benar-benar Yesus Tuhan? Tapi kalau menurut Abang ada nggak dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kalimat ini dikatakan ketika orang menyembah Yesus misalnya nih, lalu kata-kata itu ditujukan kepada orang yang menyembah Dia, seperti itu. Kamu tahu enggak risiko menyembah Yesus itu bagaimana? Coba baca Markus 5 nomor 1 sampai 6. Coba baca, silakan baca. Risiko kamu menyembah Yesus. Markus 5 nomor 1 sampai 6, baca.
Itu konsekuensi, itu resiko ketika kamu menyembah Yesus. Iya, serius. Coba baca. Markus 5 nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baca. Yesus mengusir roh jahat dari Iya, coba baca. Nah. Iya, baca. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Siapa yang menyembah Yesus di situ? Iblis, Bang. Oke, kamu menyembah Yesus atau tidak? Ya, saya menyembah Yesus, Bang. Sama tidak kamu dengan iblis? Beda lah, Bang. Kok kamu tidak mau terima? Ya sama lah. Kenapa? Oke. Kenapa? Oke, pertanyaannya begini. Kenapa kamu mengikuti iblis untuk menyembah Yesus, tetapi kamu tidak mengikuti perkataan Yesus dalam Lukas 4 nomor 8? Apa kata Yesus di Lukas 4 nomor 8 tadi? Sebab ada tertulis engkau harus menyembah siapa? Ayo, Tuhan Allah. Kenapa kamu tidak mengikuti perkataan Yesus menyembah kepada Tuhan Allah, tetapi kamu mengikuti iblis menyembah kepada Yesus? Kamu tahu enggak cerita itu sampai selesai? Ketika orang yang kerasukan itu dia datang dan dia mendapati Yesus lalu dia menyembah Yesus, maka dia memohon kepada Yesus agar menyembuhkan dia. Maka Yesus menyembuhkan orang jahat itu. Yesus menyembuhkan, kalau kamu baca seterusnya itu, Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan itu. Maka setan-setan itu mengatakan, jangan membunuh kami, wahai Yesus, tetapi pindahkanlah kami ke dalam babi-babi yang ada di situ. Maka roh jahat itu Yesus pindahkan ke dalam babi. Benar tidak? Benar. Kamu makan babi? Babi haram ya, Bang ya. Kamu makan babi? Itu sebabnya iblis benci babi dan babi Ya, saya tanya dulu, kamu makan babi atau tidak? Iya, Bang, makan. Makan. Berarti setan di dalam babi, babi di dalam kamu. Berarti setan, babi, dan kamu adalah satu. Oke, coba kamu baca seterusnya ke bawah. Ketika orang yang kerasukan tadi, Yesus sudah menyembuhkan dia dari kerasukan itu, roh jahat itu Yesus pindahkan ke babi. Setelah orang itu sembuh, dia tidak menyembah Yesus lagi. Bahkan dia mengikuti Yesus. Yesus bilang jangan, pulanglah ke rumah. Jadi ketika orang yang menyembah Yesus itu orang yang kerasukan. Nah, roh jahat yang membuat dia kerasukan itu menyembah Yesus, Yesus pindahkan ke dalam babi. Kalian pergi makan babi, makanya kalian sementara kerasukan menyembah Yesus. Iya. Coba kenapa kamu mengatakan bahwa kamu mengikuti perkataan Yesus? Yesus mengatakan dalam Lukas 4 nomor 8, sebab ada tertulis tuh, sembahlah Tuhan Allahmu. Kenapa kamu tidak menyembah Tuhan Allah, tetapi kamu mengikuti orang yang kerasukan menyembah kepada Yesus? Itu kan ceritanya satu perikop. Ketika orang kerasukan itu dia mendapati Yesus, dia lalu menyembahnya. Maka Yesus mengobati orang yang kerasukan itu. Nah, roh jahat yang membuat dia kerasukan itu, roh jahat yang membuat dia kerasukan sehingga menyembah Yesus itu, Yesus pindahkan ke dalam babi. Ketika orang itu sembuh, dia masih menyembah Yesus atau tidak? Coba, kalau kamu tahu. Manusia itu kan kembali ke keterbatasannya, Bang. Sedangkan iblis itu mengetahui sesungguhnya. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanyakan, ketika orang yang kerasukan itu yang dia menyembah Yesus itu, ketika Yesus keluarkan roh jahat itu, Yesus pindahkan ke dalam babi, orang itu sembuh, dia masih menyembah Yesus atau tidak? Jujur. Orang itu hendak mengikuti Yesus, tapi Yesus memerintahkan untuk bilang? pergi. Untuk pergi. Masa Tuhan mengusir hambanya?
Nah, roh jahat, sabar. Roh jahat yang sabar. Roh jahat yang membuat dia kerasukan akhirnya menyembah Yesus itu Yesus pindahkan ke mana? Roh jahat yang membuat dia kerasukan ini. Yang menyembah Yesus itu. Yesus pindahkan ke mana? Ke babi nanti ku makan. Makanya kamu makan babi, makanya sampai sekarang kamu kerasukan. Makanya itu rata-rata mu'alaf itu mereka tidak makan babi lagi, makanya mereka tidak menyembah kepada Yesus, tetapi mereka menyembah kepada Tuhannya Yesus. Makanya itulah dikatakan bahwa Islam adalah pengikut Yesus yang sejati, karena dia tidak pernah menyembah kepada Yesus, dia menyembah kepada Tuhannya Yesus. Coba kamu baca, apakah Tuhannya Yesus itu Tuhan saya juga? Apakah Tuhannya Yesus itu Tuhan kamu juga? Coba terakhir kamu baca, Yohanes 20 nomor 17. Yohanes. Yohanes berapa berarti bang? 20 nomor 17. Jadi abangnya sebenarnya sudah banyak baca Alkitab, tapi kok abang nggak mengarah ke sana gitu ya? Mengarah ke sana bagaimana? Wong kita pemberitaan Injil yang sebenarnya itu PST kan peneliti sekolah teologi. Saya lulusan Vatikan bro, pester. Nah, maksudnya begini bang. Mengapa abang tidak bisa mendalami hadirat gitu loh? Hadirat keselamatan. Saya mengalami kehadirat yang datang kepada saya itu Yesus bukan Tuhan melainkan utusan Tuhan. Tidak akan sempurna iman saya, tidak akan sempurna iman saya sebagai orang Islam apabila saya tidak mengimani Yesus sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Tapi banyak bang, yang diselamatkan Israel itu bukan hanya Israel yang di sana saja, tetapi seluruh dunia. Pergilah dan baca dulu, sabar. Kita fokus dulu Yohanes 20 nomor 17. Coba kamu baca dulu. Yohanes 17. Coba. 20 nomor 17, coba baca. Yohanes 17 nomor 20. Yohanes 20 nomor 17. Kau kasih terbalik lagi. Utusan Tuhan kau bilang Tuhan. Ayat 20 nomor 17. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga sabar. Itu kepadanya. Sabar. Nah ini bang, aku akan pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Aku akan pergi kepada siapa? Yang mana tadi bang, ayat berapa? 2 ayat 17 tadi. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu." Kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, benar? Benar. Ya, Allah menurut Yesus di Lukas 4 nomor 8 Tuhan. Benar tidak? Ya, betul? Bang. Lukas 4 nomor 8. Menurut Yesus Allah itu di Lukas 4 nomor 8 Tuhan, betul tidak? Lukas yang tadi. Coba baca Lukas 4 nomor 8 yang tadi kamu baca tuh. Masa baru baca sudah hilang? Coba baca Lukas 4 nomor 8. Coba baca. Ini bang ya. Lukas 8. Lukas 4 nomor 8. Lukas 4 nomor 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Berarti Allah itu Tuhan menurut Yesus, betul? Iya, betul. Berarti Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhan kita. Iya, berarti Yesus punya Tuhan? Punya. Iya, berarti Yesus bukan tuh macet. Ini terakhir buat kamu. Ini terakhir buat kamu bagi pembelajaran. Coba kamu baca Kisah Para Rasul 4:27. Kisah Para Rasul 4:27. Kamu pelajari, kamu nikmati sendiri apa bunyinya di situ. Begitu ya. Silakan.
Kisah Para Rasul 4:27. Saya baca ya Bang ya, ayat yang ke-27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi, untuk melaksanakan segala. Saya baca sendiri. Jeder. Coba baca ulang tadi. Sebab berkumpul di situ siapa? Oh, ada tamu. Mungkin mau syahadat sekalian. Bang, dapat roti hidup Bang. Mau? Oh, dapat roti. Ya, siap. Makan dulu. Oke, ini terakhir baru kita masuk kepada pada penebusan dosa tadi, biar kita sama-sama belajar. Coba kamu baca tadi ayat tadi ulang. Yang mana itu Bang? Yang ceder ya? Itu Kisah Para Rasul 4:27. 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi. Iya, hambamu yang kudus yang engkau urapi. Hambamu situ merujuk kepada siapa? Pada Yesus. Yesus hamba. Masih kurang, ku tambah satu lagi. Kalau masih kurang, ku tambah satu, baru kita pindah topik. Baca Kisah Para Rasul 3:13. Itu ku tambah satu. Ini Abang bacanya sepotong-sepotong, jadi beda-beda tema. Nomor berapa tadi Bang? Kisah Para Rasul 3:13. Kamu mau baca satu, makanya saya bilang sama kamu mau baca satu full itu, tetapi Yesus hamba ya hamba. Tidak mungkin ayat ini hamba, ayat ini Tuhan. Ayat ini hamba, ayat ini Tuhan. Itu namanya doktrin. Coba baca Kisah Para Rasul 3:13. Kisah Para Rasul 3 ayat 13. Kisah Para Rasul 3 ayat 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan. Iya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Allah itu siapa? Yesus, Tuhan. Lukas 4 nomor 8 tadi. Sebab ada tertulis sembahlah Tuhan Allahmu. Berarti Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub, Tuhan nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Jeder. Nah, saya hanya menyampaikan saja. Selebihnya kamu berpikir, semoga kamu bisa mendapat hidayah agar kembali kepada pengajaran Yesus yang sebenarnya. Sekarang kita pindah topik, pengen kutanya sama kamu satu. Kamu percaya Yesus datang ke dunia untuk apa? Menebus dosa, betul? Betul. Yesus ini patut dimuliakan atau dihinakan? Patut dimuliakan, Bang. Baca Galatia 3:13. Ingat ya, patut dimuliakan teman-temannya, patut dimuliakan ya. Patut dimuliakan. Perjanjian lama ya, Bang ya? Galatia perjanjian lama. Besok-besok ndak usah ke gereja, datang kepada saya. Belajar gratis tanpa perpuluhan. Galatia 3:13. Perjanjian baru itu. Galatia 3. Ini masalahnya kitabnya nggak Bang. Nggak lengkap. Itulah kalian. Kan sudah saya bilang kan, kitab saja tidak lengkap, bagaimana pemahaman kalian mau lengkap? Galatia, coba buka Galatia. Galatia 3:13, coba lihat itu, kalau kitabmu perjanjian lama semua ada itu. Galatia itu perjanjian apa? Galatia itu perjanjian baru. Coba buka di situ. Ada tidak? Ada tidak Galatia? Ada, saya baca nih, Bang. Oke, coba baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa nama orang yang tergantung terkutuk di kayu salib? Namanya Yesus. Katanya tadi bilang memuliakan.
Berani-beraninya kamu bilang dia terkutuk. Katanya memuliakan. Bagaimana kamu ini? Ini Nah, ayo beda, coba Bang. silakan Beda. jawab. Silakan jawab. Ya, menurut gambaran saya ya Bang, pemahaman saya. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Karena kita, Bang. Hmm. Seharusnya yang disalib Iya. itu, yang digantung di salib itu adalah kita orang-orang yang Hah? berdosa. Tapi Ah, karena terus? Yesus itu sayang sama kita ciptaannya, anak-anaknya ya, Mm-mm. manusia. Oleh sebab Ah? itu dia yang menggantikan kita di atas kayu salib itu. Siapa yang mengajari seperti itu? Siapa yang mengajari seperti itu? Jujur, saya tanya sama kamu. Siapa yang mengajari? Kan kedatangan Yesus ke dunia untuk menebus dosa manusia, Bang. Oke, berarti dengan cara harus dibunuh. Betul? Ya harus begitu karena kan maut, Bang. Dosa kan maut. Oke. Yesus datang ke dunia untuk menebus dosanya orang Kristen dengan cara harus mati di kayu salib. Betul? Betul. Siapa yang membunuh Yesus? Manusia. Siapa? Manusia, Bang. Iya, siapa? Tentara-tentara Romawi ya maksudnya. Oke, baik, tentara-tentara Romawi, saya ikut. Yang membunuh orang yang membunuh Yesus itu berdosa atau tidak? Orang yang membunuh Yesus berdosa lah, Bang. Berdosa. Ketika mereka membunuh Yesus itu berdosa dan Yesus mati, siapa yang menikmati hasilnya? Yang menikmati hasilnya. Langsung telepon saudara. Siapa fokus dulu. Fokus. Oke. Coba kamu baca 1 Tesalonika 2 nomor 15. Kita di sini dulu tadi, Bang. Iya, silakan. Yang tema tadi, Bang. Iya, tema tadi makanya saya kasih orang-orang yang membunuh Yesus itu ada di 1 Tesalonika 2 nomor 15. Coba baca. Yang saya ambil gambaran itu, Bang, yang menikmati hasilnya adalah pernyataan Yesus bilang begini. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Oh, jadi Yesus itu Yesus. Oh, berarti Yesus bicara begitu. Allahku, Eli Eli la sabaktani. Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Begitu. Iya. Jadi Allah meninggalkan Yesus, begitu. Pemahamannya seperti itu, tapi sesungguhnya Tuhan tidak meninggalkan kita, Bang. Bagaimana terus kalau pemahamannya seperti itu? Terus kamu paham bagaimana? Ketika Yesus mengatakan Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Benar tidak? Iya, tapi kan tadi Abang bilang pusatnya Abang itu Telepon pendetanya, turun saja. Ya gimana? Coba aku tanya sama kamu dulu. Coba kita santai. Anggap saya kita kawan lama yang belum pernah ketemu. Kita santai, jangan turun. Ada yang telepon itu. Mungkin ada salah satu yang nonton. Kamu turun saja itu, bikin gereja bulan depan kosong saja. Oke, ketika Yesus mengatakan ketika Yesus mengatakan begini, Eli Eli la sabaktani. Artinya apa? Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bertentangan dengan Yohanes 8:29 atau tidak? Yohanes 8 ayat 29. Jangan sampai bertentangan. Coba baca. Yohanes 8 ayat 29. Ya, coba baca. Dan ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Apa bunyinya? Dan dia yang apa? Ini kan untuk menggenapi, Bang. Baca dulu. Dan dia yang apa? Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dia tidak akan membiarkan aku sendirian, benar? Benar. Terus siapa yang mengatakan Eli Eli la sabaktani? Allahku, kenapa engkau Ayo. Jejeng.